Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I'd be sad to say I'm sorry, so lie, pretend that you're okay, swear that you will stay, keep trying for one. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Captain Rap. Kebakaran adalah salah satu jenis mara bahaya yang biasa terjadi di atas kapal. Apabila terjadi kebakaran di atas kapal, maka diharapkan awak kapal mulai dari master atau nahkoda atau kapten sampai ke jabatan yang paling bawah dan apapun departemennya, rating deck, rating engine, catering, ataupun apapun itu, diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memadamkan api sesuai dengan pelatihan yang telah mereka dapatkan. Nah, tentu untuk memadamkan api dengan baik, dengan benar juga dibutuhkan pengetahuan akan media pemadam yang tepat, kemudian cara menggunakan media tersebut, kemudian teknik dalam mendekati lokasi kebakaran. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang mana apabila semua dijalankan dengan baik dan benar, mudah-mudahan akan bisa memadamkan api dengan tidak mengorbankan atau menimbulkan korban terhadap tim pemadam kebakaran tersebut, khususnya yang berada di atas kapal. Nah, hari ini saya sedang berada di salah satu institusi atau lembaga diklat pelayaran di Jakarta, yaitu STIP Jakarta, yang mana saya merupakan salah satu instruktur dan teman-teman instruktur lainnya nanti akan memberikan kepada teman-teman sekalian praktek atau latihan cara memadamkan kebakaran layaknya di atas kapal. Jadi peserta yang ikut pelatihan saat ini berada dalam program AFF atau Advanced Firefighting, merupakan salah satu sertifikat yang mana di video sebelumnya saya telah jelaskan. Program ini dilaksanakan selama 4 hari. Nah, memasuki hari ketiga itu adalah praktek bagaimana nanti sebagai persiapan para peserta ketika nanti mereka berada di atas kapal. Baik, teman-teman, tanpa berpanjang lebar, kita langsung menuju ke lokasi praktek beserta dengan seluruh instruktur yang akan memberikan arahan atau pendampingan ataupun pelajaran, dan juga peserta nanti akan secara bergantian dilatih bagaimana cara menggunakan portable fire extinguisher dan juga menggunakan media selang. Oke, langsung kita menuju ke lokasi. Let's go. Corongnya itu untuk safety ke atas sebelum dipakai, atau untuk ngetes dalamnya ditabung. Terus untuk membawa ke TKP seperti ini harus dipinjam, mudah-mudahan seperti ini. Jadi supaya kalau terjadi regulatornya lepas, tidak terkena kepala kalian. Jadi aman seperti ini. Kita safety-nya 1, 2 tekan untuk mengetesnya. Ini gunanya untuk mengetahui bahwa tabung ini adalah isinya. Terus mengetahui juga arah angin. Jadi arah anginnya tadi kemana? Ada yang lihat? Sana atau sana? Ya, kita tes saja. Baik, kita akan peragakan cara untuk memadamkan api. Jadi kurang maju lagi.
Yuk maju lagi nih. Stop. Yuk, maju. Nekennya sampai mentok. Tekan sampai mentok. Yang kuat. Pegang ini loh, iya. Tepuk tangan. Pertama, kita memadamkan harus selalu searah dengan arah angin, ya. Setelah itu baru kamu buka. Ini pengaman. Kalau pengaman ini tidak kamu buka, kalau kamu dibilang pegang nozzle-nya, ini nozzle, ya. Kalau kamu bilang jangan pegang selangnya, dari sini itu disebut selang, ya. Kenapa kamu kok dilarang pegang selang? Kalau kamu pegang selang, kamu tekan, arahnya tidak beraturan, ya. Karena ada tekanan, dia akan bergerak bebas ke atas ke bawah, bahkan bisa kena mata kamu, ya kan? Terus yang disuruh pegangan bawah ini. Jadi kalau kamu disuruh pegang bawah ini, ya. Kalau kamu disuruh pegang dua-duanya atas bawah, ya. Tapi ingat kalau ini sudah diambil, ya. Kalau kamu nenteng memindahkan aja, kamu pegang bawah. Tapi pada saat kamu harus memadamkan, pegang dua-duanya. Pinggang. Tujuannya kalau di kapal, ya mungkin cuaca buruk, ombak, angin, ya. Ini dia tidak bergerak. Kalau kamu pegang gini, ya, ada ombak, bisa aja nyodok doni kamu, gitu kan? Atau dengur kamu, pegang ini. Terus pegang ujung nozzle, ya. Jempolannya kamu taruh di atas. Nah, ini, ya. Lihat. Yang kamu mainkan cukup ujung nozzle-nya. Busanya turun, ya. Pasti turun. Baru busanya kamu dorong. Dorong sesuai arah angin. Nanti kita akan memadamkan menggunakan 2 foam, ya. Pak. Biar gede dulu ya. Taruh dulu gede. Tunggu apinya biar besar dulu. Ayo semuanya menghitung. Bisa. Sudah aja semprot. Oh ini. Nah, bisa busanya kamu dorong. Turun. Ya, terus jalan. Ya, itu masih ada. Ini apinya kurang greget. Ya. Sekarang kita praktek untuk menggunakan botol salah satu jenis portable fire extinguisher atau pemadam portable dengan menggunakan foam. Ya, ini tadi foam sudah selesai. Ya, yang tadi teman-teman saksikan di sini menggunakan foam, dan berikutnya kita akan menggunakan media dry powder. Ya, dry powder sudah bersiap-siap peserta. Sebentar lagi nanti api akan dinyalakan dan akan dipadamkan dengan menggunakan dry powder. Siap, api sudah dinyalakan. Ini ada instruktur pendamping semua ya, yang akan mengarahkan dan memberikan instruksi bagaimana cara memadamkan api dengan menggunakan powder. Nah, ini tekniknya, teknik untuk memegang botol, memegang nozzle dan mengarahkan api, juga tentu melihat harus searah dengan arah angin. Nah, kita lihat sekarang arah angin ke sana. Jadi posisi yang tepat itu memang adalah di sini ya, supaya api tidak langsung mengarah ke operator atau orang yang memadamkan. Nah, itu kita lihat salah satu peserta sudah mulai akan menggunakan dry powder ya. Jadi cara pegang botol harus diletakkan di
Oke. Mundur. Oke, ini cara botol, pegang botol, letakkan di pinggang, kemudian ini nozzle di ujung, kemudian lihat bara api sini. Oke, coba kamu aring ke apinya. Sekarang semprot. Oke, ganti. Apinya matiin apinya. Oke. Jangan hapus apinya. Jangan balik. Oke, jika ada kebakaran seperti ini, ya, yang pertama kita tidak boleh panik, kita harus tenang. Kemudian lihat sumber kebakaran itu dari apa, sehingga kita bisa menentukan media apa yang tepat. Nah, ini contoh sumber kebakaran ini, kebetulan media yang kita gunakan adalah powder. Jadi dry powder ini merupakan salah satu multipurpose extinguishers. Jadi kelas A, kelas B, kelas C. Kebakaran yang disebabkan oleh kelas A, kelas B, dan kelas C bisa dipadamkan dengan dry powder ini. Nah, saya ingatkan lagi, setelah kita tenang, kita tahu sumbernya, kemudian kita bisa menggunakan media yang tepat. Setelah itu langsung kita eksekusi, kita padamkan apinya dengan segera sebelum api meluas atau melebar. Ya, jadi prinsip dalam memadamkan api yang pertama adalah keselamatan si pemadamnya, kemudian lihat fire behavior, ya, lihat karakteristik daripada api, dan terakhir, ya, lihat skala kebakarannya. Jadi kalau seandainya dengan menggunakan media portable fire extinguisher ini tidak sukses, maka nanti kapten di atas kapal akan memerintahkan kru berkumpul, ya, mengumpulkan semua tim pemadam kebakaran, kemudian nanti akan bergerak atau kru akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertulis di master list. Kalau dia bertugas sebagai firefighting atau bagian dari firefighting team, ya, bisa itu berjumlah 2 orang atau 3 orang, maka mereka akan dilengkapi dengan fireman outfit, langsung akan terjun ke lokasi kebakaran. Sementara yang lain ada sebagai supporting team yang menyiapkan selang, menyiapkan nozzle, kemudian perlengkapan lainnya, dan ada tim cadangan apabila tim utama ini mengalami permasalahan. Nah, ini saat ini sedang masih terus bergantian setiap peserta, tujuannya agar mereka familiar menggunakan botol pemadam ini ketika nanti berada di atas kapal, kemudian ada api atau kebakaran, tidak kaget lagi, ya, dan mereka sudah terlatih, paling tidak mereka sudah punya gambaran dan sudah terlatih untuk menggunakan portable fire extinguisher. Jadi sekali lagi saya sedikit mengulang apa yang sudah diarahkan oleh instruktur, termasuk saya di sini adalah instruktur atau pengajar. Jadi portable fire extinguisher ini sebenarnya digunakan untuk kebakaran skala kecil atau skala ringan. Apabila kebakaran sudah meluas menjalar, maka nanti kita akan berikutnya menggunakan selang, ya, kita menggunakan air melalui fire hose yang nanti dikoneksikan ke hidran, yang berikutnya akan kita tampilkan juga. Jadi saat ini kita masih menggunakan portable fire extinguisher juga. Oke, sekarang barusan sudah selesai, ya, praktek untuk pemadaman menggunakan semua media portable fire extinguisher, mulai dari CO2, kemudian foam, kemudian dry chemical powder. Nah, berikutnya kami akan arahkan peserta untuk menggunakan media selang, yang mana nanti tentu sumbernya adalah air. Nah, nanti rencana praktek akan dilaksanakan di semua di sini. Ada, ini dianggap sebagai salah satu ruangan di atas kapal, itu juga tuh, ya, kapal. Nanti skenario terjadi kebakaran di dalam ruangan ini, kemudian tim pemadam sesuai dengan master list yang diarahkan oleh kapten atau chief officer di atas kapal, ya, nanti bergerak sesuai dengan aba-aba atau perintah dari komandannya. Kita akan segera lakukan sesuai dengan skenario yang dilakukan di atas kapal. Oke, berikutnya kita menggunakan media selang. Sebelum kita melakukan
praktek dengan menggunakan selang, saya sedikit memperkenalkan alat-alat yang akan digunakan. Ini ada fire hose nozzle, ya, ini selang lengkap dengan koplingnya. Kemudian ini ada nozzle, ya, ini nozzle. Nozzle ini bervariasi, ya, bergantung dengan produk atau makernya, ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang Nakajima, ada bermacam-macam. Nah, nozzle ini nanti bisa mengatur jenis air yang kita inginkan, ya. Jadi tinggal diatur di sini. Ini kalau kita mau water jet, misalnya kita putar sini, water jet itu tentu menjangkau jarak yang jauh dengan tekanan yang besar. Kemudian kalau kita mau spray nanti kita putar pelan-pelan. Nah, spray tentu jangkauan jaraknya pendek, ya, kecil, dekat maksudnya, tetapi dia akan melebar nanti. Nah, kita tinggal putar. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan tunjukkan ketika nanti fire pump atau pompa kebakaran dinyalakan. Jadi pompa kebakaran di sini layaknya pompa kebakaran di atas kapal. Nah, setelah nanti sudah dinyalakan, ya, sebelumnya selang ini kita koneksikan dulu ke nozzle-nya, ya, ke nozzle-nya. Gulungan tangle itu Sambil menunggu fire pump ini nyala, maka yang pertama kita pastikan dulu selang pastikan tersambung atau terkoneksi dengan nozzle seperti ini, ya. Nah, setelah tersambung, kemudian nanti ujung kopling yang satu dihubungkan ke hidran. Jadi kalau di atas kapal kan tersedia di banyak lokasi fire hose box yang berisikan selang, nozzle, dan tentu di dekat firebox itu pasti ada fire hydrannya. Jadi sesuaikan kebutuhan, artinya di mana terjadi kebakaran cari fire hose box yang lengkap dengan perlengkapan selang ini terdekat dengan titik tersebut, sehingga pada waktu kita selesai menyambungkan selang ini dengan fire hose nozzle ini, kemudian ujung daripada selang kopling yang satu lagi sambungkan ke hidrannya. Setelah itu bersiap-siap emergency fire pump-nya atau fire pump-nya dinyalakan. Setelah itu langsung arahkan ke api. Nanti akan kita tunjukkan praktiknya. Ya, tuh. kalau misalnya tidak tergelar seluruhnya, ya, kamu rapikan dulu. Setelah rapi, misalnya berantakan ini, kamu rapikan dulu. Kencengin lagi. Setelah rapi, cara lemparnya sama. Sampai ini benar-benar dari ujung ke ujung itu tergelar secara rapi, rata, ya, lurus. Lempar lagi. Nih. Pegang. Tuh. Ya. Jangan kayak tukang Ini tambal cara menggelar selang yang benar, ya. Jadi pertama dari awal dilempar dulu, digelar, kemudian kalau masih ada sisa diambil dulu, rapin lagi, kemudian digelar lagi. Jadi bukan dibuka satu persatu, selang itu dilempar. Begitu juga caranya di atas kapal, ya. Oke, itu akan dicontohkan salah satu peserta, ya. Ini menggelar Cara menggelar selang, double. Nah, ya. terus. Ya. Paham? Ini cara menggelar selang yang double, ya. Oke, diluruskan. Ujungnya bawa ke tengah. Baik. Jadi ini namanya apa tadi? Nah, ini cara atau posisi memegang nozzle, ya, dengan posisi kaki kuda-kuda. Kenapa? Karena ketika nanti pompa kebakaran sudah menyala, itu kan tekanan sangat tinggi, maka gaya lawan atau gaya tekanan dari selang itu mengharuskan kita untuk di posisi yang benar agar bisa menahan selang sehingga selang tidak mental. Jadi posisi yang benar adalah kuda-kuda seperti ini. Ini ditujukan khusus untuk tim firefighting, ya, yang tergabung dalam tim firefighting, semuanya harus posisi kuda-kuda seperti ini, kemudian menempatkan hose nozzle-nya, ya, seperti itu. Oke, ini cara posisi kaki kuda-kuda dan memegang nozzle yang benar.
ya, diletakkan di pinggang, kemudian posisi tangan seperti ujung ini. Kita lihat. Jet maupun spray. Ini perhatikan, master perintahkan untuk maju, jalan. Kaki kiri, kaki kanan ditarik ke depan. Hitungan 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Oke. 1, tahan. Ini yang barusan ditunjukkan instruktur adalah cara melangkah maju ketika nanti mulai mendekati api. Jadi harus benar-benar kompak, ya, langkahnya sama dengan posisi awal kuda-kuda seperti ini. Ini oke, ini cara mundur. Jadi baik maju maupun mundur nanti akan diperintahkan oleh komandannya, komandan tim. Jadi dari beberapa orang yang tergabung dalam tim pemadam kebakaran ini akan ada satu komandannya, yang mana perintah semua berdasarkan dari komandan. Ketika maju semua, maka anggota harus maju dengan langkah yang sama dan kuda-kuda memegang nozzle seperti itu. Kemudian apabila komandan nantinya memerintahkan mundur, maka semua tim anggota akan mundur. Jadi seorang komandan harus bisa menganalisa situasi, apakah diperlukan maju atau mundur, kemudian tekanan air, kemudian jenis air yang diperlukan, apakah jet ataupun spray, itu semua berdasarkan analisa atau pengamatan dan perintah daripada komandannya. Tambah tekan gimana? Oke, ini peserta akan mulai, ya, dari awal dengan aba-aba pertama. Buka air, ya, buka air itu aba-abanya begini, ya. Kemudian tambah tekanan, begini aba-abanya. Kemudian nanti setelah selesai turunkan tekanan seperti ini, kemudian tutup air begini. Nah, ini sementara peserta memperagakan dulu sebelum nanti langsung menuju ke titik api di aba-aba awal. Jadi dari beberapa tim ini, satu adalah yang di tengah ini, yang merangkul temannya adalah komandannya, komandan daripada tim. Jadi semua berdasarkan perintah dia. Mundur, jalan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, tahan. Nah, jadi langkah harus benar-benar kompak, karena apabila ada yang langkahnya salah, maka akan keseklak atau kesangkut oleh kaki temannya yang lain. Nah, setelah selesai memadamkan api, kemudian selang diluruskan seperti ini. Nah, ini cara untuk menggulungkan selang sebelum ditempatkan kembali ke rak atau ke fire hose box-nya. Jadi pertama kali pastikan dulu air sudah keluar dari selang, tidak tersisa. Ini caranya begini, ditaruh di pundak, ya, pelan-pelan jalan dari ujung satu sisi ke sisi ujung yang lain. Ketika air semua sudah keluar, kemudian selang sudah kosong, nah, bisa mulai menggulung selang. Nah, ini cara menggulung selang di atas kapal. Kopling ini benar-benar harus mentok ke belakang. Ya, kamu taruh. Ya. Nih, kamu gulung. Ya. Jangan sekali-sekali kamu gulung, ya. Kamu berteduh, kamu tarik gini. Nah, jangan sekali-sekali, ya. Selang ini akan rusak karena gesekan. Ya. Caranya kamu harus jalan. Jadi cara menggulung selang yang benar, ya, seperti itu, kemudian jalan. Harus jalan, bukan ditarik. Karena kalau kita malas, kemudian kita tarik, kita menggulung, selang ini akan keseret, lama-lama akan rusak atau bocor. Jadi supaya selang juga awet, tetap baik. Nah, setelah lurus gini, orang yang menggulung itu yang jalan dari satu sisi sampai ke ujung sisi yang lain. Ya, ini dicontohkan oleh salah satu peserta. Ya, ini Saya lanjutkan lagi untuk cara menggulung selang. double. Silakan Jadi, oke. Nah, harus benar-benar sabar, pelan, padat, tidak longgar seperti ini. Ya. Kemudian ini cara menggulung selang yang double. Cara lain, alternatif lain untuk menggulung selang yang seperti ini. Ini namanya gulungan double, ya. Jadi boleh menggunakan cara single, boleh menggunakan cara double. Jadi Oke, cukup. cara menggulung selang yang double seperti ini. Yang single tadi sedang dilaksanakan, yang double itu
seperti ini. Satu ujung kopling dibawa ke bertemu dengan ujung kopling yang lain. Penempatan satu kopling dengan kopling yang lainnya tidak persis sama tumpang tindih, tapi diberikan jarak seperti itu. Saya koreksi sedikit ya, itu tadi jaraknya 40 cm ya, jadi dari mana 40 cm ya, karena berdasarkan diameter dari selang 20 cm dikalikan 2, kemudian hasilnya 40 cm, diukur dengan satu jengkal itu asumsinya 20 cm, jadi 2 jengkal 40 cm, sehingga 40 cm kurang lebih seperti itu ya, seperti ini ukurannya. Oke, jadi satu sisi kopling ada tetap di ujungnya, yang satu sisi lagi harus seperti ini. Jadi 20 cm itu asumsinya satu jengkal, kemudian 2 jengkal itu 40 cm. Nah, kita jarakkan 40 cm karena tadi saya ulang sedikit lagi, diameter selang ini 20 dikalikan 2, 40 cm ya, sehingga 40 cm. Nah, panjang selang ini keseluruhan adalah 20 meter. Nah, kemudian setelah ini baru kita sudah bisa mulai menggulung seperti yang dicontohkan ya salah satu instruktur di sana. Kalau dua-duanya yang gelembung, misalnya begini, ini dua-duanya ya, ini yang kamu tarik gulungannya ke belakang. Nah, ya, kalau yang atas saja kamu tarik gini, set. Kalau dua-duanya ini yang gulungan ini yang kamu tarik ke ini belakang. ketika nanti menggulung selang kemudian terjadi seperti itu ya, Misalnya apabila caranya sama. menggunung Ya. atau menggelembung, apabila dua-dua menggelembung, Kamu injek. yang digulung itu ditarik ke belakang, tapi apabila salah satu menggelembung, yang menggelembung di atas itu ditarik ke depan. Nah, ini Ayo, contohkan. satu orang bantu. Oke. Nah, ini menggelembung hanya di atasnya, makanya yang di atas itu yang ditarik ke depan. Tapi apabila di belakang juga menggelembung, maka yang belakang juga harus ditarik ke belakang. Nah, ini seperti ini. Nah, pasti teman-teman akan mengalami masalah penggelembungan ini. Itu sudah pasti karena ini di double ya. Jadi ketika jalan, nah, jadi satu sisi aja itu yang ditarik ke depan. Itulah gunanya kenapa kopling itu disisakan atau dibuat jaraknya sekitar 40 cm, karena bagaimanapun nanti ketika nanti menggelembung ya, ketika nanti ditarik ke depan, maka pelan-pelan atau sedikit demi sedikit kopling itu akan maju terus sampai nanti di posisi yang sama dengan ujungnya. Kita lihat aja sampai selang ini selesai digulung, teman-teman akan melihat pasti kopling itu nanti kurang lebih posisinya sudah sama dengan temannya yang di ujung sana. Ini. Oke, jadi inilah fungsinya atau tujuannya kenapa ini tidak boleh diposisikan sama, dikasih spare, karena ketika nanti menggulung ini otomatis ujungnya akan pelan-pelan maju ya, karena kita kedepankan terus ya, kurang lebih hampir sama ya, dan ini sudah selesai di ujung, kemudian dipadetin seperti ini supaya padat. Oke, kemudian ini sudah bisa kembali lagi diletakkan di fire hose box yang ada di atas kapal, disusun rapi tergantung nanti bentuk fire hose boxnya seperti apa. Kemudian nozzle juga diletakkan di situ. Kemudian F-key pembuka hidran ya, pembuka atau pengunci sambungan ini ke hidran, itu F-key namanya. Dan satu lagi seal. Jadi perlengkapan fire hose box adalah selang, fire hose, seal, dan F-key seperti itu. Yang teman-teman lihat di depan ini adalah breathing apparatus. Nah, breathing apparatus merupakan salah satu alat atau jenis kelengkapan pemadam kebakaran yang harus ada di atas kapal. Kenapa? Nanti firefighting man ketika dia akan terjun ke lokasi kebakaran, sebelumnya dia harus memakai dulu fireman suit, kemudian breathing apparatus ini. Jadi ketika nanti masuk ke dalam lokasi yang sempit, yang banyak asap, tentunya tidak ada udara, maka alat bantu pernapasan inilah yang akan digunakan oleh
si firefighting man tersebut muka kalian. hingga nanti dia bisa bernafas secara normal karena di dalamnya adalah oksigen breathing apparatus ini. Dan Nah, kalian bernafas breathing apparatus yang ada menggunakan di depan teman-teman ini kapasitasnya 6 liter. ini kalau Ya. kamu pakai Kemudian ya, dilengkapi kamu dengan bernafas dari ini, ya kan? bracket Kalau dan dilepas, maskernya. biasanya Nah, ini salah satu instruktur sedang Cara menjelaskan mematikan, ini cara menggunakan 50. breathing apparatus set ini, BA set, Nah, termasuk maskernya. untuk mengetahui isinya sebenarnya Kali dikendorin, terus jempolnya masukkan, dagunya taruh, masukin. Coba. Terserah, nggak usah nggak apa-apa. Kan buat sampel. Nah, kepalanya masukin. Nah, tarik. Tarik semua. Tarik. Ini kan yang napas coba. Napas ya, napas. Nah, oke. Nah, stop. Buka ini, buka. Nah, stop. Jangan ditarik ya. Kalian jangan sini ya, sini ujung. Ya. Nanti kayak rem ya. Oke teman-teman, itu tadi rangkaian pembelajaran praktek atau latihan pemadaman kebakaran yang dilaksanakan di salah satu institusi pelayaran yang ada di Jakarta, yaitu STIP Jakarta. Teman-teman bisa melihat peserta sudah mulai membubarkan diri. Setelah ini mereka akan melanjutkan latihan survival, teknik bertahan hidup di laut, yang berlokasi di sisi sebelah sana. Nanti saya dan tim instruktur juga akan ke sana. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan juga tentunya agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan pelajaran-pelajaran terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Captain Rap, ciao.